Ya, baik, terima kasih Bapak Ibu. Berikut kami akan mempresentasikan atau mengerjakan tugas untuk skenario coaching pada siang hari ini. Untuk pada kasus pertama ini yang sebagai coachnya adalah Pak Juliawan, sedangkan sebagai coachinya Bu Khotiatin. Gimana Bapak Ibu, Pak Juliawan? Siap, sudah. Sudah siap, Ibu Khotiatin? Siap, Pak Jainal. Siap. Kita mulai sekarang atau gimana? Langsung Siap, saja. Pak. Langsung aja. Perlu dibacakan anunya, skenarionya? Tidak perlu, langsung? Langsung, Pak. Langsung saja. Baik, Bapak Ibu. Silakan melakukan coachingnya. Saya sebagai pengamat akan mengamati jalannya coaching. Baik, silakan Bapak Ibu. Selamat siang, Pak Juliawan. Selamat siang, Bu Khotiatin. Maaf, Pak Juliawan sedang sibuk? Kebetulan saya lagi santai, Bu, menunggu jam pelajaran nanti. Oh, lagi santai, Pak ya? Ya. Kebetulan kalau begitu, boleh saya minta waktunya sebentar, Pak? Ada sesuatu hal yang ingin saya diskusikan dengan Pak Juliawan. Oh, boleh Bu Khotiatin, silahkan. Ya, Pak Jul, terima kasih atas waktunya. Ngomong-ngomong, ada hal penting apa yang perlu kita diskusikan, Bu? Begini loh Pak Jul, saya kan ngajar beberapa kelas untuk tahun ajaran baru ini. Nah, kebetulan ini ada salah satu kelas, yaitu kelas 12 BB2. Untuk bahasa Jepang tuh nilainya itu kok rendah sekali ya Pak. Terus kalau dibandingkan dengan kelas lain itu jauh sekali perbedaannya. Jadi di samping itu saya perhatikan ketika di dalam kelas bahasa Jepang mereka itu nampaknya kurang semangat itu loh Pak dalam belajar. Seperti tidak ada motivasi. Apalagi dalam menyelesaikan tugas-tugas itu Pak. Lambat sekali mereka. Bagaimana Pak ya? Oh, begitu. Jadi, murid kelas 12 bahasa Jepang ini nilainya rendah ya, dan tidak ada motivasi. Nah, kira-kira apa tujuan yang ingin Bu Khotiatin dapatkan dari diskusi kita nanti? Ya sebenarnya saya itu ingin mendapatkan solusi Pak untuk permasalahan saya ini. Saya ingin bisa memperbaiki keadaan kelas 12 bahasa 2 ini Pak. Tindakan apa sebenarnya Pak ya yang seharusnya saya lakukan supaya mereka ini lebih semangat gitu loh Pak, atau lebih termotivasi dalam belajar di kelas? Nah, dari masalah Bu Khotiatin tadi, sebenarnya saya ingin melihat dulu apa yang sudah terjadi di kelas 12 BB2 selama satu semester ini. Coba tolong Ibu ceritakan. Nah, sebenarnya sih Pak gini, ya selama satu semester ini kelas 12 BB2 kan sebenarnya dalam satu minggu itu ada 2 kali pertemuan Pak ya. Ya. Kebetulan harinya itu Rabu dan Jumat. Nah, kok pas kebetulan Pak ya. Tiap Rabu dan Jumat ini saya kok berbenturan dengan kegiatan misalnya dinas luar ataupun kegiatan sekolah yang tidak terencana gitu loh Pak. Oh, Nah, mungkin akibat banyaknya kegiatan baik dari murid maupun kegiatan saya sendiri sebagai guru dan kadang-kadang ada juga libur fakultatif membuat saya itu jadi jarang masuk Pak ke kelas tersebut. Mungkin kekosongan jam pelajaran ini yang membuat anak-anak tidak semangat belajar Pak. Walaupun sih sebenarnya saya selalu meninggalkan tugas untuk mereka kerjakan ketika saya mendapatkan kegiatan lain di luar jam mengajar saya Pak. oh begitu. Jadi jadwal Bu Khotiatin lebih sering kosong karena ada kegiatan sekolah dan berdampak pada semangat belajar siswa. Nah, apa yang sudah Bu Khotiatin lakukan untuk mengatasi itu sebelumnya? Ya selama ini sih saya sudah berusaha Pak agar anak-anak itu bisa tetap belajar walaupun saya tidak masuk kelas. Saya selalu minta tolong kepada guru piket untuk memberikan tugas di kelas Pak ketika jam kosong.
Oh, jadi sering memberikan tugas. Nah, ada hal lain yang sekiranya menjadi hambatan, Bu? Mungkin anak-anak kesulitan ya Pak memahami materi karena saya hanya ngasih tugas, tidak menjelaskan apa sebenarnya materi tersebut. Oh, Jadi mereka asal-asalan Pak dalam menyelesaikan tugas itu. Dan mungkin itu juga karena dia tidak mengerti, jadi tugas buat asal-asalan, kadang tidak membuat, jadinya tugas mereka tuh menumpuk Pak. Mungkin mereka jadi jenuh dan bosan Pak terhadap pelajaran saya ini. Apalagi karena banyaknya tugas mandiri yang saya berikan itu Pak. oh, begitu ya. Jadi awalnya mulanya kosong, terus sering diberi tugas, tugasnya menumpuk, mereka jadi tidak semangat. Nah, melihat berbagai hambatan yang Bu Koti Yatin sampaikan, nah kira-kira apa yang akan menjadi prioritas untuk diselesaikan, Bu? Mungkin Pak ya prioritas saya kalau dipikir-pikir itu saya ingin meningkatkan motivasi belajar murid-murid saya ini Pak ya. Itu yang utama buat saya Pak. Karena harapannya mungkin dengan mereka termotivasi, mereka akan meningkat hasil belajarnya Pak. Oh, bagus sekali itu, Bu. Kalau prioritasnya itu. Nah, bagaimana strategi yang akan Bu Koti Yatin terapkan? Kebetulan kan kita sudah belajar tentang apa itu kemarin ada pengimbasan di sekolah itu tentang pembelajaran yang apa? Berdiferensiasi. Ya itu Pak yang kita harus tahu kebutuhan belajar murid. Oh, iya. Jadi mungkin yang paling urgen yang akan saya lakukan adalah memvariasikan media pembelajaran saya Pak sesuai kebutuhan mereka. Jadi saya bisa menggunakan berbagai media baik digital maupun non digital ya Pak untuk memanfaatkan lingkungan belajar di sekitar sekolah sebagai media belajar ataupun saya bisa membuat video pembelajaran yang mendukung materi, Pak. Ketika terutama saya mendapatkan tugas-tugas di luar kelas itu, Pak. Ketika saya meninggalkan pelajaran itu, Pak. Seperti Oh, itu kiranya, Pak Jul. wah, langkah yang tepat itu, Bu. Jadi, memvariasikan media sesuai dengan kebutuhan belajar murid ya. Nah, terus untuk jadwal yang sering kosong itu bagaimana, Bu? Ada alternatif lain yang berdampak lebih baik dari yang sudah Bu Koti Yatin lakukan? Mungkin saya kasih jam kosong itu saya akan mengaktifkan kembali kelas maya saya, Pak. Jadi saya di situ bisa sharing video untuk menjelaskan materi itu, Pak. Sehingga mereka walaupun kosong, kalau ada penjelasan dari video, mungkin mereka bisa lebih memahami materi yang saya dapatkan, Pak. Jadi pada saat jam kosong itu kan saya bisa menggunakan kelas maya saya ini untuk berinteraksi dengan murid-murid gitu kira-kira Pak Jul. Wah, luar biasa sekali rencana Ibu Kotin ya. Yang pertama melakukan variasi media pembelajaran sesuai kebutuhan murid, kemudian mengaktifkan kelas maya pada LMS sehingga pertemuan tetap jalan dan murid tetap terfasilitasi dalam pembelajaran dengan baik, Bu. Nah, kira-kira kapan Bu Koti akan melakukan rencana ini? Karena sekarang kan ini sesi terakhir di semester 1 ini Pak ya. Mungkin saya akan melaksanakannya mulai tahun ajaran baru Pak ya. Jadi kan di tahun ajaran baru saya akan mulai memikirkan media, mencari referensi media-media ataupun cara yang menarik untuk memvariasikan model belajar saya begitu Pak Jul. Oh iya, benar juga ya. Nanti semester depan baru lebih efektif, Bu ya. Nah, Iya yang Pak. akan membantu Ibu Kurniatin melaksanakan rencana ini kira-kira siapa? Tentunya saya akan berkoordinasi dengan ataupun berkolaborasi dengan rekan sejawat saya, terutama yang satu MGMP Pak, dengan Bu Vina. Jadi saya bisa sharing, kebetulan kan Bu Vina termasuk ya sering mengikuti kegiatan yang tentang model-model pembelajaran ini. Jadi saya bisa sharing atau juga saya bisa sharing ke rekan sejawat yang lain yang lebih paham masalah model-model pembelajaran. Begitu, Pak. Wah, tepat sekali itu, Bu ya. Berkolaborasi akan membantu tercapainya rencana Bu Kurniatin. Nah, ada lagi yang kira-kira Bu Kurniatin perlu lakukan? Menurut saya itu dulu ya, Pak ya. Semoga nanti saya bisa mengimplementasikan dalam pembelajaran di kelas 12 BB2 ini, Pak, di tahun ajaran baru. Kalau segitu sudah cukup,
Saya tertarik loh Bu untuk mendengar perkembangan positif dari rencana ini. Nah, kapan Bu Kotiadin bisa berdiskusi lagi? Wah, tentu saja, Pak. Ya, saya juga penasaran nih, Pak, akan hasilnya nanti. Apakah murid saya menjadi lebih termotivasi dan semangat ketika pembelajaran di kelas. Nanti kira-kira kalau saya sudah mengimplementasikan, ya saya akan melihat setelah mengimplementasikan, kemudian melakukan refleksi, tentunya saya akan kembali lagi untuk berdiskusi dengan Bapak Juliawan. Baik Bu, Saya akan hubungi Bapak nanti ya. Oke Bu, baik. Jadi saya akan tunggu kabar baiknya Bu. Kalau begitu, mumpung sudah jam masuk, saya akan mengajar dulu ya Bu. Oh ya Pak, silakan Pak. Saya juga ada jam ini kebetulan di kelas 12 BB2, biar enggak kosong lagi Pak. Iya Bu. Ya Bu, terima kasih Bu ya. Ya, Semangat. sama-sama. Oke. Sama-sama Pak Julia. Ya. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu, Pak Juliawan, Bu Khotiatin. Tadi apa namanya praktek coachingnya sudah berjalan dengan baik. Alur tirtanya sudah muncul di sana, baik mencari tujuan, kemudian mengidentifikasi masalah, kemudian merencanakan aksi dan tanggung jawab sudah muncul di sana semua dan muncullah coaching di sana. Jadi tidak mendikte maupun tidak ya mengalir seperti alur tirta. Baik Bapak Ibu, itu coaching pada sesi pertama. Terima kasih dan selamat siang. Selamat siang. Pak. Ya, terima kasih Pak Zainal atas Baik Bapak Ibu, kita akan melanjutkan ke kasus berikutnya. Nah, di sini yang berperan sebagai coach adalah Bu Khotiatin, kemudian sebagai coach adalah Pak Zainal, dan saya sendiri sebagai pengamat. Nah, di sini sebelum dimulai, saya ingin bertanya dulu kepada coach-nya, bagaimana persiapannya untuk hari ini? Ya, terima kasih Bapak Juliawan. Tentunya sebelum sesi coaching kali ini, saya sudah membaca-baca lagi alur tirta. Jadi saya sudah nanti akan mendengarkan dengan kehadiran penuh ya. Saya akan berusaha fokus. Jadi saya tadi sebelum sesi ini saya sudah melakukan teknik stop untuk biar saya nanti fokus pada saat sesi coaching begitu Pak. Baik, bagus sekali ya Bu Khotiatin. Nah, mudah-mudahan apa yang direncanakan akan berjalan dengan lancar. Ya, langsung saja silakan dimulai untuk coachingnya. Selamat siang Ibu. Selamat siang Pak Zainal. Ada yang bisa saya bantu Pak ya? Ya, ada waktu Bu kira-kira Bu, sebentar aja Bu. Ya Pak Zainal, silakan. Saya ada waktu. Ini mumpung hari ini saya kosong pelajarannya. Ya, syukurlah. Nih pusing sekali saya ngurus anak-anak nih nilainya Ibu. Masa nilai pelajaran saya hampir 80% Bu di bawah KKM. Padahal KKM saya sudah rendah. Ini 80% kok masih di bawah KKM Bu. Ya, gimana Bu ya? Oh ya, begitu Pak ya. Jadi murid-murid Bapak ini nilainya banyak di bawah KKM Pak ya? Ya Ibu. Padahal ya menurut saya sih Bu ya, menurut saya nih Pak, ngajar ya sudah optimal. Kemudian apa anak-anak kok kayak kurang paham, kurang ngerti, apa kurang kadang-kadang ya kurang antusias gitu Bu. Gimana ya Bu ya? Oh begitu Pak ya. Jadi siswanya Pak Zainal itu nampak tidak antusias, tidak semangat ketika dalam pembelajaran Pak Zainal. Jadi yang ingin saya tanyakan dulu Pak, sebelum sesi diskusi ini berlanjut, sebenarnya apa yang ingin Bapak Zainal dapatkan dari sesi diskusi kita kali ini Pak? Ya, yang pertama tetap Bu ya curhat lah. Yang kedua kita cari solusi lah Bu, gimana ngatasi siswa-siswa saya ini permasalahan tadi yang dibawa KKM tadi supaya anak-anak lebih antusias gitu Ibu. Ya itulah Bu kira-kira tujuan saya ketemu Ibu mengganggu waktunya Ibu. Gitu Oh Ibu. iya Pak ya. Jadi Bapak ini sebenarnya ingin menemukan cara bagaimana permasalahan siswa Bapak yang nilainya
hampir 80% Pak ya, di bawah KKM. Jadi begitu Pak ya. Baiklah Pak, kalau begitu saya sebenarnya yang pertama saya ingin bertanya dulu Pak ya, maaf Pak ya. Kira-kira menurut pengamatan Bapak pada waktu Bapak mengajar di kelas Bapak itu, mereka menunjukkan ketertarikan enggak pada saat pembelajaran? Pengamatan saya ini Bu ya, pengamatan saya, anak-anak itu kurang seneng, kurang antusias, kurang semangat gitu Bu. Kadang-kadang malah kepalanya itu di meja gitu, nggak perhatikan apa mereka nggak suka atau bagaimana. Tapi ya jelas kalau udah pelajaran saya, udah kepala udah pada di meja semua, gitu Ibu. Gitu Bu kira-kira Bu. Ya, jadi kebanyakan siswanya Bapak ini sering tidur Pak ya di kelas Bapak ya, iya. Ya. Gitu Pak ya, jadi kurang antusias. Biasanya Bapak Zainal itu di kelas menggunakan model pembelajaran apa ya Pak? Kalau boleh saya tahu. Ya, seringnya Bu ya, seringnya saya gunakan menjelaskan, tulis, saya catat. Kemudian ya jarang gunakan LCD. Tapi saat-saat gunakan LCD ya anak-anak kurang, ya sama aja gitu. Melihat kepalanya di meja, saya jelasin pakai papan tulis, saya jelaskan, masih juga di meja, itu Bu, yang sering saya lakukan untuk pembelajarannya Ibu. Oh begitu Pak ya, walaupun sudah pakai LCD, Bapak nayangkan PPT, muridnya tetap tidur Pak ya di kelas ya? Itu Ibu. Pak ya. Jadi kalau dari sini nih saya dapat menyimpulkan bahwasannya permasalahan Pak Zainal itu kan 80% siswanya rendah, di bawah KKM 80%-an Pak tadi Pak ya? Ya 80 hampir Kemudian ya. muridnya itu sering tidur-tiduran, tidak antusias, walaupun Bapak sudah pakai LCD Pak ya? Gitu Iya Pak ya? Ibu. Nggih. Kalau menurut Pak Zainal ini ya, Ya. kira-kira ada enggak cara supaya mereka itu tertarik gitu loh Pak, dalam pembelajaran Bapak ini? Menurut Pak Ya. Zainal sendiri? Ya mungkin sih Bu ya, karena mungkin anak-anak sekarang model-modelnya YouTube-an, nonton-nonton video, itu mungkin Bu ya. Tapi selama ini kan belum pernah saya coba sih. Tapi mungkin dengan nonton video yang pendek, mungkin mereka mau antusias Bu ya, mungkin ya ini. Nanti mungkin dengan model pembelajaran dengan menggunakan audio video, jadi yo melihat video juga mendengarkan. Mungkin di sana mereka lebih tertarik itu, mungkin. Itu Bu. Iya betul tuh Pak, bagus rencana Bapak ya. Apalagi kalau zamannya siswa sekarang itu memang ketergantungan pada HP itu luar biasa Pak. Jadi mungkin kalau kita seperti yang Bapak Zainal itu, rencana Bapak Zainal tadi, kalau mereka menggunakan HP dengan mencarikan referensi pembelajaran di YouTube tuh mungkin mereka lebih tertarik begitu Pak ya? Iya Bu. Luar biasa ide Bapak ini. Terus selanjutnya menurut Bapak, bisa enggak ide Bapak itu dijalankan dan strategi yang akan Bapak lakukan itu bagaimana? Penayangan videonya itu bagaimana? Ya, kalau strategi saya Bu ya, untuk strategi saya mungkin mungkin saat, gini, kita tayangkan video-video dulu dalam tayangan bentuk yang pendek-pendek dari materi-materi yang ada. Dengan memanfaatkan kalau anak-anak bawa HP, kita kasih linknya, suruh nonton di YouTube-nya mereka. Kalau tidak, kalau masih apa namanya, tidak ada smartphone atau HP yang mereka bawa, mungkin saya tayangkan lewat LCD dengan video-video pendek, gitu Ibu, rencana saya. Ya, bagus sekali rencana Bapak ini. Jadi Bapak Zainal akan menayangkan video pendek terhadap materi yang Bapak ajarkan, lalu lewat HP Pak ya? Lewat Ya, HP video lewat HP, kalau anak-anak bawa HP, pakai HP Ibu. Ya, kalau enggak pakai HP, bisa Bapak LCD. tayangkan lewat LCD gitu Pak ya, jadi Ya. bisa ditayangkan di papan. Oh Iya. ini sebenarnya ide Bapak Zainal itu cukup menarik Pak ya. Kira-kira Bapak kapan akan melakukan rencana Bapak ini?
Ini kan sudah penilaian Bu, seperti yang saya di awal tadi, sudah penilaian, nilainya sudah di bawah KKM. Mungkin kegiatan ide-ide saya ini akan saya terapkan di semester depan. Karena ini itu sudah semester akhir juga, pendek sudah akhir, maka mungkin di semester genap saya akan mulai mencoba untuk model pembelajaran seperti ini, Bu. Ya, bagus Gitu. sekali, Pak. Terus rencana selanjutnya kira-kira siapa yang akan Bapak ajak untuk mensukseskan rencana Bapak ini? Ya, mungkin saya harus minta bantuan tim IT, Bu, karena di samping kemampuan saya IT saya masih rendah, juga untuk penayangan-penayangan ke lewat LCD biar nyambung dengan sound-nya itu masih bisa bagus, juga apa namanya, nyambung. Kadang-kadang kalau kita masang sendiri itu gambarnya aja suaranya nggak nyambung. Nah, paling dengan tim IT juga juga minta izin dari sarana juga untuk penggunaan peralatan-peralatan itu, Bu. Ya, bagus Itu, sekali. Ibu. Ya. Bagus sekali yang sudah dilakukan Pak Zainal ini rencana-rencananya. Kemudian Bapak rencananya kan mulai semester depan, Pak, ya? Iya, Ibu. Ya, jadi di sesi liburan ini mungkin tadi seperti rencana Bapak, Bapak akan menyiapkan diri dengan Iya. memperdalam IT itu sudah bagus. Nanti bagaimana Pak untuk mengetahui rencana Bapak ini berhasil atau tidak ya? Ya, rencana ini berhasil atau tidaknya, ya nanti setelah pembelajaran, Bu. Mungkin dari antusiasnya anak, mulai dia nggak tidur lagi, menjadi tertarik, itu sudah satu poin tersendiri. Kemudian nanti dari nilai-nilainya, itu mau nilainya ada peningkatan, berarti ada peningkatan dari model ini, keberhasilan dari metode ini, Bu. Ya luar biasa sekali yang dilakukan Bapak Zainal. Kira-kira masih ada enggak Pak hal yang perlu didiskusikan? Saya kira itu aja, Ibu, waktunya. Saya kira itu ya. Terima kasih sebelumnya sudah mendengarkan curhat saya, Ibu. Sama-sama Pak Zainal. Saya senang sekali dapat berbincang-bincang dengan Bapak Zainal. Saya juga dapat pembelajaran dari Pak Zainal bagaimana tadi Bapak memberikan ide untuk pembelajaran menggunakan video-video pendek untuk menarik minat siswa. Itu buat saya juga ilmu, Pak. Saya Iya, juga mengucapkan terima kasih. iya. Nggih, Bu, terima kasih waktunya sudah ganggu waktu Ibu. Ya, semoga saya bisa meningkatkan kemampuan diri saya, anak-anak juga, tujuan ke anak-anak lagi. Semoga anak-anak menjadi lebih antusias dengan konsep-konsep yang kita diskusikan tadi. Ya, Nggih, gitu, Ibu. sama-sama, Pak. Nggih, terima kasih, Ibu. Sama-sama. Nah, baik, suasana coaching yang luar biasa sekali dari Pak Zainal dan Bu Kodiatin. Coach di sini saya perhatikan untuk proses coachingnya mengalir seperti air ya, seperti alur tirta, ada tujuan, identifikasi, kemudian rencana aksi sampai tanggung jawab, di mana sudah berhasil menemukan solusi dari permasalahannya sampai pada menggunakan video-video pendek ya dari sana pembuatannya. Oke. Kemudian 3 kompetensi juga mengenai present, kesiapan sudah Bu Kodiatin lakukan, menyiapkan diri dari teknik stop dan sebagainya sebelum dimulai tadi. Terus mendengarkan aktif sampai pada memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Luar biasa sekali, itu tanggapan dari saya selaku pengamat. Kurang lebihnya saya kembalikan ke Pak Zainal mungkin sebagai coaching, bagaimana perasaannya setelah di coaching oleh Bu Kodiatin. Luar biasa, Pak, lebih lega setelah tadi bercerita tentang permasalahan saya, kemudian ternyata permasalahan saya digali dan ternyata saya bisa menemukan jawaban dari permasalahan saya. Nah, gitu, Bapak. Baiklah Pak Zainal. Terus Bu Kodiatin bagaimana perasaannya setelah mengcoaching Pak Zainal? Alhamdulillah Pak Jul setelah Pak Zainal tadi dapat menemukan solusi sendiri atas permasalahannya. Jadi syukur, saya mengucapkan syukur.
luar biasa Baik. buat Pak Zainal. Ya. Baik, luar biasa sekali. Mudah-mudahan kita sebagai pendidik bisa menerapkan praktek coaching ini dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Baik, Ya. kita bisa akhiri untuk sesi yang kedua ini. Terima kasih. Baiklah, selamat siang. Sekarang sesi coaching yang ketiga dengan saya sebagai pengamat Ibu Kotiatin, kemudian Bapak Zainal Arifin selaku coach dan Bapak Juliawan sebagai seorang coach. Kemudian saya ingin menanyakan kepada coach Bapak Zainal, persiapan apa yang sudah Bapak lakukan dari sesi coaching kali ini? Ya, baik Ibu, persiapannya fisik aja sudah disiapkan mentalnya, kemudian mempersiapkan refleksi tentang pertanyaan-pertanyaan berbobot gitu aja, dan fokus karena harus fisik, harus fokus ya, fisik juga harus siap, makanya siapkan fisik biar fokus. Itu aja Ibu. Siap Pak ya. Tuh Pak Juliawan sudah menyiapkan permasalahannya kan ya Pak ya? Sudah. Ya. Siap. Baiklah, sesi coaching kali ini bisa dimulai. Silakan Bapak Juliawan dan Bapak Zainal. Selamat siang Pak Zainal. Selamat siang Bapak Juliawan. Gimana Pak? Kok terengah-engah mencari saya? Gimana, ada perlu apa ini Pak? Ya Pak, saya lagi ada masalah sebenarnya Pak. Saya ingin bercerita, boleh Pak? Silakan Pak, silakan bercerita apa? Duduk dulu Pak, silakan Pak. Ya. Begini Pak Zainal, saya ini kok bingung sekali ya mengajar anak-anak saya. Saya merasa mereka kurang bersemangat dalam pembelajaran. Terutama di kelas ya, mereka sering tidur, ataupun kurang fokus, terutama dalam jam pelajaran saya matematika ini Pak. Kurang anak-anak kurang semangat berapa ya? Ya. Nah. Oh gitu. Nah kira-kira Pak Jul mau ketemu saya, nih mau cerita, ini kira-kira pengennya apa ini? Tujuannya apa? Dari diskusi tadi kita harapkan apa ini kira-kira? Ya, jadi saya sebenarnya ingin mendapatkan solusi Pak atas permasalahan saya ini. Sangat mengganggu saya soalnya nih. Saya ingin kedepannya murid saya ini lebih antusias dalam pembelajaran matematika Pak. Siapa tahu di sini Pak Zainal bisa membantu saya ini. Oh gitu. Jadi tadi Pak Juliawan bercerita kalau siswanya ini kurang semangat untuk pelajaran matematika Pak ya. Nah, kira-kira apa yang jadi permasalahan anak kalau kurang antusiasnya dari pelajaran matematikanya Bapak ini kira-kira apa Pak? Nah ini dah Pak, saya kan juga bingung. Sebenarnya saya mengemas pembelajaran tuh sebaiknya seperti apa gitu, agar siswa lebih bersemangat. Kadang-kadang yang sudah saya lakukan ini sudah maksimal menurut saya ini Pak. Gimana kira-kira itu Pak? Pak Juliawan merasa bahwa sudah semangat Pak ya, sudah maksimal. Ya. Kira-kira dari kurangnya semangat itu pernah Pak Jul mencari tahu kira-kira apa sih yang membuat tidak semangat anak-anak itu? Sebenarnya kalau mencari tahu yang sederhana sih hanya menanyakan saja Pak. Tapi kalau lebih spesifik, detail itu saya belum pernah lakukan itu Pak. Kalau selama ini model pembelajaran yang Bapak lakukan apa di kelas? Nah, karena ini biasanya saya lakukan, ya biasa mengajar, menjelaskan materi yang ada di buku, kemudian menuliskan rumusnya. Karena ini matematika Pak ya, nulis di papan, habis itu memberikan contohnya. Kemudian nanti siswa akan mengerjakan soal sesuai dengan contoh yang saya berikan itu Pak. Gitu Pak ya. Ada lagi Pak selain yang Bapak lakukan itu, yang selain memberikan rumus, kemudian berikan contoh, suruh ngerjakan, ada lagi kira-kira yang Pak Juliawan lakukan? Palingan saya suruh mereka mendiskusikan masalah yang saya berikan contoh tadi. Jadi saya berikan contoh, kemudian saya berikan soal, silakan diskusikan sesuai dengan contoh tadi itu Pak. Begitu. Gitu Pak ya, jadi diskusi, kadang-kadang menuliskan rumus, kemudian berikan soal gitu.
menurut Bapak saat Bapak menjelaskan materi kan Bapak kan misalnya materi kan juga kadang-kadang melihat dengan siswanya. Anak-anak itu gimana sih Pak tanggapannya? Responnya gimana anak-anak itu, Pak? Nah, kadang-kadang ya Pak, ketika saya menulis di papan itu kan saya menghadap ke papan lebih banyak tuh. Nggih. Kadang-kadang saya tengok itu mereka agak tiduran gitu Pak. Mungkin mereka bosan ya Pak mendengar saya bicara sambil menulis di depan itu Pak. Iya, iya, iya. Jadi anak-anak itu nggak kurang semangat mungkin Pak ya, Ya, kurang semangat, ngantuk. Akhirnya karena nggak semangat, jatuhnya ngantuk. Kira-kira karena mereka nggak semangat, ngantuk gitu, saat pelajaran Bapak, apa yang Bapak lakukan? sebenarnya saya ingin ada kegiatan yang lebih menarik lagi sebenarnya itu Pak, agar mereka tidak mengantuk. Nah, mungkin saya bisa mencari tahu ya apa penyebab mereka kurang semangat sehingga saya dapat mengatasi permasalahan itu. Itu yang saya masih bingungkan itu Pak. Jadi, nah kira-kira nih rencana Bapak nih yang terbersit nih Pak, kira-kira dalam untuk menarik biar nggak mereka tetap semangat, nggak ngantuk, itu rencana buat lebih tertarik itu apa kira-kira Pak? Nah, rencananya yang pertama saya ingin melakukan pembelajaran yang berpusat pada siswa, tapi sebelumnya saya ingin menyebar angket dulu Pak, untuk mengetahui kira-kira apa sih penyebab kurang semangatnya siswa dalam pembelajaran saya. Kemudian kan saya pernah mendengar ini, kalau kita ingin tahu kebutuhan siswa itu ada namanya pembelajaran berdiferensiasi itu yang namanya Pak, yang membuat siswa lebih aktif itu Pak. Pak tahu itu kan? Nggih, nggih, nggih. Oh, jadi bagus sekali itu Pak. Pembelajaran diferensiasi ya memang bisa mengakomodir lah istilahnya kebutuhan siswa dan kebutuhan bagaimana minat siswa, kesiapan mereka dalam belajar. Memang bagus sekali itu Pak. Tapi apa nama istilahnya diferensiasi. Baik, apa namanya? Dengan begitu, apakah konsep diferensiasi itu nanti bisa Bapak lakukan kira-kira? Kira-kira Bapak sudah mendalami belum untuk pembelajaran diferensiasi ini, Pak? Nah, itu dah Pak, saya masih sedikit awam, jadi saya masih meraba-raba ini. Jadi saya perlu apa ya, wawasan lebih tentang pembelajaran berdiferensiasi ini. Mungkin teman-teman di sekolah kayaknya masih awam juga karena ini kan sesuatu yang baru yang saya dengar. Mungkin teman-teman juga masih baru ya Pak. Jadi saya masih kurang paham itu Pak. Oh gitu. Untuk meningkatkan pemahaman ini Pak nih, mohon maaf nih, pemahaman diferensiasi. Kira-kira untuk memahami itu kira-kira apa yang Bapak bisa lakukan untuk mendalami pembelajaran diferensiasi ini Pak? Nah, kalau ini kan saya lihat teman-teman yang ada ya yang ikut diklat seperti itu. Dia kan mungkin ada grup-grup itu ya atau komunitas-komunitas itu ya. Lebih baik ikut itu ya Pak ya. Lebih bagus kayaknya ya. Iya. Oh iya Pak, benar. Jadi untuk apa namanya peningkatan dalam pembelajaran diferensiasi itu bisa ikut dalam grup-grup atau ada model sekarang nih tentang komunitas praktisi Pak. Kemungkinan Bapak bisa ikut di sana, bisa siapa tahu ada yang ada permasalahan, jadi Bapak bisa mengutarakan permasalahan di sana. Saya ini kurang paham tentang pembelajaran diferensiasi ke komunitas praktisi tersebut. Nanti teman-teman yang di komunitas itu mereka yang paham akan membagikan praktek baik gitu Pak. Jadi lebih baik ya, lebih mendalam lagi Pak. Jadi sangat bagus sekali itu apabila Bapak mau ikut dalam kegiatan atau dalam komunitas terutama komunitas praktisi. Nah, kira-kira rencana Bapak selanjutnya gimana kalau dalam peningkatan pembelajaran praktisi ini Pak? Ya, kalau Atau dilihat dalam ya. diferensiasi ini Pak? Ya, jadi karena nanti saya akan berencana bergabung tapi sebelumnya saya ingin menerapkan dulu tuh. Menyebar angket ke siswanya untuk mengetahui profil belajar siswa, Pak. Kemudian saya akan menyiapkan materi yang disesuaikan dengan hasil angket.
Selanjutnya saya akan bergabung ke komunitas praktisi itu Pak, untuk menambah wawasan saya itu Pak. Sangat menarik sekali yang seperti Pak sampaikan tadi itu. Iya, memang luar biasa rencana Bapak ini. Jadi selain sebelum apa namanya sambil belajar dalam mempelajari komunitas praktisi, pembelajaran diferensiasi melalui komunitas praktisi juga sudah memulai dalam penyebaran adat. Luar biasa Bapak. Kemudian gimana Pak tentang komitmennya, kira-kira ini apa namanya dalam bergabung dalam komunitas praktisi ini, apa sih komitmen Bapak kira-kira? Jadi setelah saya bergabung dengan komunitas praktisi ini, saya akan terus belajar memperbaiki kualitas pembelajaran saya, Pak. Jadi saya mungkin ya setidaknya ada perubahan, minimal saya memiliki profil belajar siswanya itu nanti. Kemudian saya ingin punyalah sedikit praktik baik dari penerapan pembelajaran berdiferensiasi nanti ya, setelah bergabung dari komunitas praktisi ini. Luar biasa sekali Bapak. Ya, saya sangat dukung sekali. Nah, tetap kita belajar bersama-sama nanti di dalam wadah komunitas praktisi, karena komunitas praktisi ini menyangkup semuanya Pak, tidak hanya guru tapi juga dari narasumber-narasumber yang lain. Apabila kita nggak paham, kita bisa mencari narasumber yang lain, mungkin awas, mungkin dengan dari guru senior yang dengan paham dengan seperti ini. Dengan komunitas praktisi ini memang suatu wadah yang sangat luar biasa sekali sih Bapak. Ya, gitu Bapak ya. Itu dari komunitas luar biasa. Gitu Pak. Ada lagi yang mungkin Pak Julian mau sampaikan, mau rencanakan? Sementara itu saja sih Pak Zainal. Jadi terima kasih atas waktunya untuk sharing. Semoga nanti kita tetap terus bersemangat dalam pembelajaran Pak. Ya, baik Pak. Jadi saya tunggu nanti apa namanya di komunitas praktisi, kita biar sama-sama belajar, sama-sama bisa mengembangkan siswa kita supaya antusias belajarnya tetap meningkat. Kemudian saya tunggu kabar baiknya, kapan kita ketemu lagi, kita ngobrol-ngobrol lagi dengan, ya semoga dengan ke depan anak-anak semakin, cerita ke depan tuh anak-anak semakin antusias dalam belajar. Gitu Baik, Pak, mungkin ya. karena saya juga ada jam masuk kelas ini, saya izin undur diri dulu Pak, nggih. Ya. Ada lagi kira-kira Pak? Ya, silakan Pak. Sudah segitu saja. Terima kasih Bapak ya. Iya, sama-sama Bapak. Sama-sama. Baiklah, terima kasih untuk sesi coaching yang ketiga ya. Kemudian saya perhatikan tadi sudah nampak alur ceritanya Mbak. Coaching sudah berjalan seperti air yang mengalir, ada tujuan, identifikasi masalah, rencana yang akan dilakukan, dan komitmen tanggung jawab dari coaching. Kemudian saya bertanya kepada Bapak Juliawan, bagaimanakah perasaan Pak Juliawan setelah sesi coaching kali ini? Ya, perasaannya pasti karena banyak masalah tadi, sehingga setelah di coaching saya merasa senang karena mendapatkan solusi dari Pak Zainal, yaitu tentang komunitas praktisi. Jadi saya sangat senang sekali di coaching oleh Pak Zainal. Itu, Bu. Kemudian Bapak Zainal selaku coach, bagaimana perasaan Bapak, dan kira-kira adakah hal yang menurut Bapak ini kelebihan Bapak untuk sesi coaching kali ini? Ya, luar biasa sekali Ibu. Jadi Pak Juliawan sudah mau menceritakan kondisinya, menceritakan keadaannya, pengalamannya luar biasa, dan bisa mencari solusinya sendiri. Kemudian malah justru kelebihannya dari Pak Juliawan Ibu, jadi langsung bisa menemukan menemukan solusinya. Jadi luar biasa Pak Juliawan, jadi bisa langsung teks ketemu, langsung bisa menemukan solusi. Itu aja Ibu. Ya, baiklah, terima kasih. Kita akhiri sesi coaching kali ini. Semoga kita bersama-sama untuk melakukan perubahan dalam proses pembelajaran. Terima kasih.